دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan juga untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, dan kita sudah sampai kepada bab yang kedua, Al-Babus Tsani fi Fadilati La Ilaha Illallah. Bab yang kedua mengenai keutamaan La Ilaha Illallah. La Ilaha Illallah artinya apa, Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Nah, di sini dikatakan tentang keutamaan dari la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu ternyata punya banyak sekali keutamaan. Bahkan kalau misalkan kita pernah dengar pujian Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya di hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga.
Dan tidak gampang orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dia sedang sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut, semuanya itu akan datang menampakkan diri kepada orang yang mau meninggal itu. Setan ya datang untuk apa? Menyesatkan orang yang mau meninggal. Bahkan terkadang menyerupai keluarga kita, menyerupai orang yang kita paling sayangi. Dan kalimat la ilaha illallah itu akan muncul jika memang kita itu sudah terbiasa dalam sehari-harinya kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau misalkan kita dalam sehari-harinya sering ya terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, akan dengan mudah nanti di akhir hayat kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang paling utama, zikir yang paling utama dibandingkan zikir-zikir yang lain. Makanya ketika kita zikir tadi, saat zikir bareng, ada kalimat afdhaluz zikri la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan dalam kitab ini, qala al-Fakihani anna mulazamata dzikriha 'inda dukhulil manzili tunfil faqrah. Telah berkata Syekh Al-Fakihani, sesungguhnya melazimkan menyebut kalimat la ilaha illallah ketika memasuki rumah itu bisa menolak kefakiran. Jadi salah satu keutamaan dari kalimat la ilaha illallah, kalau misalkan kita istiqomahkan sebelum masuk rumah mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa mencegah kita dari kefakiran. Memang salah satu anjuran bagi kita ketika masuk ke dalam rumah itu kita zikir kepada Allah. Ya terserah apa saja, mau bismillah boleh, zikir yang lain al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi boleh, mengucapkan salam boleh, kalimat la ilaha illallah boleh. Intinya zikir yang kita ucapkan. Kenapa? Setiap orang itu ada yang membersamai, jin yang mengikuti. Jadi masing-masing itu ada jinnya. Istilahnya itu jin korin. Saya ada jin korinnya, Abah Muhtarom ada jin korinnya, Pak Kasun ya ada jin korinnya. Dan jin korin itu selalu membisikkan kepada orang yang diikuti dengan keburukan-keburukan, dan dia itu akan mengikuti kemana-mana. Makanya pernah diceritakan ada setan itu, setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Lah itu lagi curhat berdua itu. Yang setan gemuk nanya, loh kamu kok bisa sekurus ini? Ada apa denganmu? Kebetulan saya bersama dengan orang yang setiap melakukan sesuatu zikir kepada Allah, mengucapkan basmalah. Masuk rumah mengucapkan basmalah. Saya mau ikut masuk gak bisa masuk. Mau masuk kamar mandi baca basmalah. Saya mau ikut mandi gak bisa mandi. Mau masuk kamar istirahat dia mengucapkan basmalah. Saya mau istirahat gak bisa. Mau makan dia mengucapkan basmalah. Saya mau ikut makan juga gak bisa. Jadi saya keadaannya seperti ini, sekarat. Mau makan gak bisa, mau istirahat gak bisa, mau mandi ya gak bisa, mau masuk ke dalam rumah juga gak bisa. Maka seperti yang Anda lihat, saya dalam keadaan kurus seperti ini. Lalu bagaimana denganmu? Kok bisa segemuk itu? Maka cerita yang kebetulan saya bersama orang yang setiap melakukan satu gak pernah baca basmalah. Masuk rumah gak baca basmalah, saya ikut. Masuk kamar istirahat gak baca basmalah, saya ikut juga istirahat. Mau mandi tidak baca basmalah, saya ikut mandi, seger badan saya. Mau makan, tidak baca basmalah, saya juga ikut makan. Maka seperti yang kamu lihat, saya keadaannya segemuk ini. Makanya usahakan ketika kita masuk atau melakukan sesuatu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim atau zikir kepada Allah. Nah, kalau yang dalam kitab ini dikatakan, kalau seandainya ada orang masuk ke dalam rumah, dia istiqomah mengucapkan la ilaha illallah, maka itu bisa mencegah dirinya dari kefakiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Dan sungguh telah disebutkan hadis bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkan kalimat tersebut, jadi bacanya agak panjang, la ilaha illallah, maka disebutkan di sini runtuhlah baginya 4.000 dosa dari berbagai dosa besar. Maka kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau misalkan orang yang mengucapkan kalimat tadi dia tidak punya dosa besar? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Maka kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, maka dia diberi ampunan, keluarganya bahkan tetangganya juga diampuni. Itu saking luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Jadi bacanya panjang. Apalagi kalau misalkan kita setiap selesai sholat baca la ilaha illallah. Ya jangan cepat-cepat kayak tadi. Kalau tadi kan cepat ya, la ilaha illallah. Coba sekali-sekali Abah Muhtaram kalau mimpin la ilaha illallah panjang bah, ya, la ilaha illallah. Insya Allah jamaahnya pulang semua bah, kelamaan. Tahlilan ya kepanjangan bah ya. Kalau sendirian boleh, sendirian zikir tengah malam, sepertiga malam, habis sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, zikir sendirian, la ilaha illallah. Insya Allah nanti dosa-dosa kita berkat kalimat la ilaha illallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Jadi setiap bab dalam kitab ini ada 10 hadis. Ini belum masuk ke hadis yang pertama. Sekarang baru masuk ke hadis yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebanyak 100 kali. Jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri ayat tamami wa huwa lailatu 14. Maka dia datang pada hari kiamat seraya wajahnya seperti bulan di malam bulan purnama, yaitu malam yang sempurna, yaitu malam ke-14. Jadi keutamaan kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap harinya 100 kali, maka nanti di hari kiamat wajah kita bercahaya bagaikan apa? Bulan purnama di malam ke-14. Biasanya kan kalau malam 13, 14, 15 itu lagi bulan purnama, tampak putih. Makanya kalau tanggal 13, 14, 15 itu istilahnya ada puasa, namanya puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Karena pada waktu itu bulan itu tampak memutih karena bercahaya, sempurna bulan purnama. Dan itu puasanya Nabi Adam tanggal 13, 14, 15. Jadi puasanya Nabi Adam itu 3 hari sekali, 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kalau puasanya Nabi Muhammad setiap Senin, Kamis, ya selain Ramadan, Senin, Kamis. Kalau puasanya Nabi Daud setiap apa kalau puasanya Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Dan dilakukan terus menerus kecuali di hari-hari yang dilarang. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa itu 5. Di antaranya Idul Fitri, Idul Adha, terus 3 hari
tasyrik itu tidak boleh berpuasa, sedangkan yang lainnya boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh dicicil. Sholat 5 waktu kan 5. Misalkan kalau harus membaca setiap selesai sholat itu 100 kali kebanyakan, cicil aja. Berarti setiap sholat berapa? Kalau 5 berarti 5 kali 20. Sekarang 20. Nanti Isya 20, subuh 20. Terus duhur, asar 20. Totalnya 100. Ya ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Jangan cuma la ilaha illallah. Istighfarnya jangan lupa, sholawatnya jangan lupa. Istighfar itu yang penting. Kenapa? Nabi yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sudah ada jaminan surga dari Allah, setiap harinya diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau istighfar 70 sampai 100 kali. Itu Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya. Apalagi kita, ya, tiap hari dosa terus. Sholat subuh sering lewat. Nabi kalau sholat 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Nah, kita sholat tarawih 20 rakaat, imamnya kelamaan, wes ya, tiang wes dikentong, tong 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 tong. Kulhu ya le, ya, nek kelamaan. Dan Nabi 2 rakaat itu sampai kakinya bengkak. Kita kurang cepat dikit itu protes biasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Zikir itu kan banyak. Tadi aja kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain. Nah, di antara zikir-zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Kenapa kok zikir la ilaha illallah itu dikatakan sebagai zikir yang paling afdal? Di sini dikatakan alasannya adalah karena sesungguhnya la ilaha illallah itu kalimat tauhid, dan tauhid itu tidak ada sesuatu pun yang membandinginya. Orang kalau misalkan nggak pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bisa dikatakan sebagai orang Islam, kecuali memang dia keturunan orang Islam. Ada orang misalkan non muslim, dia sedekah, membantu ini, berbuat baik kemana-mana, itu nggak ditulis itu pahalanya. Sebelum apa? Sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Itu dianggap sebagai pendaftarannya. Ibaratnya kita ikut sekolah, tapi kita nggak ikut daftar, nama kita nggak tercantum, tetap yang dapat nilai itu yang terdaftar. Meskipun kita sepinter apapun, nggak akan kita dapat daftar nilai atau rapot. Begitu juga orang kalau misalkan mau masuk Islam harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Thalib misalkan, Abu Thalib ini siapa? Pamannya Nabi, membantu dakwahnya Nabi, ngerti bahwa Nabi itu ya Nabi, ponakannya itu ya Nabi. Cuma karena beliau itu tokoh Quraisy, beliau itu gengsi untuk masuk Islam. Ketika beliau mau meninggal, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang mendampingi. Rasulullah juga mendampingi. Yang Rasulullah mengatakan, ayo paman, ayo ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gengsi untuk mengakui seperti itu. Akhirnya ketika sudah terus disuruh, akhirnya mengucapkan Abu Thalib itu, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad ponakan saya. Lo gak jadi akhirnya, ya, gak bisa masuk Islam. Karena untuk masuk Islam 2 kalimat syahadat ini harus diucapkan. Ketika sudah orang mengucapkan kalimat syahadat, maka haram darahnya, gak boleh kita bunuh. Makanya dikatakan lagi di sini, alasannya adalah sesungguhnya ucapan la ilaha illallah memiliki pengaruh dalam mensucikan batin.
karena memberikan manfaat peniadaan Tuhan-Tuhan yang lain dengan ucapan la ilaha, tidak ada Tuhan, dan menetapkan keesaan bagi Allah dengan ucapan illallah, kecuali Allah. Dan zikir dapat kembali dari lahiriah lisannya ke batiniah hatinya, dan karena sesungguhnya iman itu tidak sah kecuali dengan kalimat tauhid tersebut, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang masuk Islam harus dua kalimat ini. Pernah diceritakan ada sahabat Nabi sedang 1 lawan 1 berperang melawan orang kafir. Ternyata orang kafirnya terjatuh, pedang sudah berada di depannya. Ketika mau ditusukkan oleh sahabat Nabi ini, orang kafir ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pikirannya sahabat ini mengatakan, halah, kamu ingin berlindung supaya tidak saya bunuh. Tapi ternyata dibunuh. Akhirnya diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini. Orang kafir sudah mau dibunuh, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dibunuh karena dianggap dia cuma ingin berlindung supaya tidak dibunuh. Gimana? Rasulullah langsung marah. Apakah kamu membunuh seorang muslim? Sampai 3 kali Rasulullah, apakah kamu membunuh seorang muslim? Apakah kamu membunuh seorang muslim? Loh, ini cuma ingin berlindung Rasulullah supaya tidak dibunuh. Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga ngerti isi hatinya bahwa memang dia tujuannya seperti itu? Loh, kita nggak boleh ya menilai secara batin, itu biarkan Allah. Kita hanya menilai secara lahir. Jadi kalau misalkan ada teman kita meninggal, nggak usah dilihat secara lahir. Nggak pernah sholat itu Ustadz, berarti nggak usah kita sholati. Jangan. Masalah dia nggak sholat urusan sama Allah. Yang penting kita tahu Idul Fitri dia masih sholat, berarti dia agamanya Islam. KTP-nya masih bertuliskan Islam, berarti dia beragama Islam. Jenazahnya harus kita urus. Urusan nanti yang masuk surga cuma KTP-nya, ya urusan nanti belakangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, gak boleh kita menilai batin seseorang suudzon. Bahkan dulu waktu ribut-ributnya pemilu, masjid ini tidak menyolatkan orang munafik. Pernah kan seperti itu? Lah, tahu dari mana dia munafik atau tidak? Padahal tandanya orang munafik banyak, tidak hanya berdusta, berbohong, tidak bisa dipercaya, tidak hanya seperti itu. Gak mau sholat berjamaah, itu tanda orang munafik. Coba, kira-kira kita nanti termasuk nggak yang tidak disolati? Bisa-bisa termasuk. Kadang-kadang kita nggak istiqomah sholat berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang kedua. Sampai di sini, sebelum saya lanjut hadis yang ketiga, ada pertanyaan? Monggo. Ini masalah kalimat tauhid, nggih. Jadi agak serius sedikit. Nggih, monggo. Iya. Kalimat paling afdol, zikir yang paling afdol, afdoluz zikri la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi keutamaan la ilaha illallah banyak. Di samping sebagai zikir yang paling afdol, itu juga menjadi kuncinya surga. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Makanya kalau ada orang yang sakaratul maut, ya, keluarganya biasanya nuntun, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalau wes susah, jangan terlalu lengkap, minimal Allah, Allah. Jangan sampai kita lengkap kok ngucapnya la ilaha, mati. Coba, artinya apa? Tidak ada Tuhan. Kalau misalkan masih sehat, ya biarkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, biarkan, sudah. Tidak usah dituntun lagi. Kalau sudah mengucapkan meskipun sekali, cukup. Tapi kalau masih susah, cukup kalimat-kalimat Allah, Allah, Allah. Minimal terakhir itu kalimat baik yang diucapkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Oke, gimana? Ya betul, pintunya surga adalah
La ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Pintunya ono pintu gak ono kunci ya gak iso ya. Kunci sak pintu ya. Jadi pintu masuk surga ya la ilaha illallah. Kuncinya juga la ilaha illallah. Oke. Hah? Iya bagus ya. Setiap hari harus jadi zikiran. Ya, betul. Betul. Ya. Jadi maksudnya kunci di situ bukan kita ibaratkan gambar kunci yang kita pegang itu, bukan. Ya, maksudnya password masuk ke dalam surga. Nah, jadi kunci sekaligus membobol pintu gitu loh. Nah, jadi gambaran kita secara tekstual, secara gambaran kunci. Oh, kunci. Berarti pintunya apa? Loh, enggak gitu. Passwordnya masuk surga la ilaha illallah. Betul, jadikan zikir Bu. Lagi masak la ilaha illallah, daripada ngosip ya la ilaha illallah ya, balik ikan la ilaha illallah ya, nyabut uban ya ocok nek nyabut uban ya jangan la ilaha illallah. Ya, nyabut uban itu hukumnya apa? Makruh. Kalau melakukan sesuatu yang makruh jangan menyebut nama Allah. Nerobos lalu lintas itu hukumnya apa? Haram itu hukumnya. Ya, kenapa? Sudah dikasih peraturan oleh pemerintah. Lah kita nerobos lampu lalu lintas, lampu merah, melihat gak ono bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya haram. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengucapkan bismillah, itu usahakan ketika kita melakukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah, baru kita ucapkan bismillah. Tapi kalau perkara yang makruh atau haram, jangan mengucapkan bismillah. Monggo Pak. Ya. Fil jannati samaniyatu abwabin. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Kurang Pak, nek 5 Pak ya, terlalu sedikit. Ada 8 pintu. Nanti macam-macam. Orang yang sholat duha, ada pintu namanya pintu duha, dipanggil. Orang yang rajin tahajud, dari pintu tahajud. Orang yang berperang melawan orang kafir, dipanggil dari orang yang jihad. Ada orang yang berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunnahnya seneng, ada pintu namanya Ar-Rayyan, khusus itu. La yadkhuluha illa shaimun. Gak ada yang bisa masuk dalam pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Ya, jadi ada 8 pintu. Dan mudah-mudahan kita nanti dipanggil dari 8 pintu. Pintu duha manggil. Pintu apa lagi? Tahajud manggil. Pintu sholat 5 waktu manggil. Pintu Ar-Rayyan manggil. Yang khawatir itu gak ono sing manggil 8 pintu. Ternyata 7 pintu neraka manggil semuanya. Lah repot itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Yang paling utama, semuanya punya keutamaan. Abu Bakar dipanggil 8 pintu. Ya, karena setiap orang itu amalannya beda-beda. Ada orang yang senengnya ngaji terus, pintu ngaji nanti itu. Apakah kalah dengan pintu tahajud? Nggak bisa seperti itu. Semuanya pintu keutamaan, cuma lewat masuknya. Ya, lewat masuk sini, lewat masuk sini. Mana yang lebih utama? Allah yang Maha Tahu. Ya. Abu Bakar dipanggil semuanya. Yang paling utama yang namanya dipanggil dari 8 pintu, itu yang lebih utama semuanya. Misalkan dipanggil 7 pintu, ya alhamdulillah. 1 pintu ya alhamdulillah, nggak usah lebih afdal ini. Nanti kalau surga, nah ini baru, mana surga tertinggi? Surga Firdaus. Ya, kan ada surga Darussalam. Ya, kita yang penting masuk surga ya. Tapi nggak apa-apa mintanya, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus, kumpulkan dengan baginda Nabi. Nek pada akhirnya nanti yang ngumpulnya cuma sama kita-kita, ya wes, yang penting masuk surga. Jangan minta, ya Allah saya masukkan surga meskipun paling pinggir. Ojo, mintanya tetap yang tinggi. Nanti masalah dapat pinggir nggak apa-apa.
Ya, minta pinggir malah nggak bisa masuk, repot nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Hah? Gandol. Lanjut. Hadis yang ketiga. Wa afdalud du'ai. Oh, belum hadis yang ketiga, masih lanjutannya. Kalau yang tadi afdaluz zikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Paling afdolnya zikir la ilaha illallah, sedangkan paling afdolnya doa adalah alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu bentuk pujian, bentuk rasa syukur. Kalau misalkan kita dapat nikmat, biasanya mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau orang mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur. Dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur ditambah nikmatnya. Makanya dikatakan afdolnya doa itu adalah alhamdulillah. Makanya ketika kita berdoa jangan sampai lupa mengucapkan alhamdulillah, jangan. Ya, jangan lupa langsung ya Allah ampuni dosa-dosanya. Gak bisa. Itu cuma ngambang di awang-awang. Nanti ada penjelasan tentang doa. Adab-adab ketika berdoa, puji Allah terlebih dahulu. Ya, pertama ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru hamdalah dulu, Allah dulu yang dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau dilanjut panjang nggak apa-apa, hamda yuwafi ni'amahu, boleh. Baru setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau sholawat yang singkat, mau sholawat yang panjang, boleh. Nah, hamdalah dan sholawat itu yang nanti akan membungkus doa kita, nembus langsung masuk ke hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, kata Allah, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah itu firmanku dan aku adalah Allah. Man qalaha dakhala hisni. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia telah masuk bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dan siapa saja yang telah masuk bentengku maka dia aman dari siksaku. Dikatakan lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabillah. Kata Nabi, la ilaha illallah adalah bentengku, dan barang siapa telah memasuki bentengku maka dia aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid, yang memberi rizki Allah, yang maha kuasa Allah, yang memberi makan kita Allah, yang memberi minum kita Allah, yang membuat kita hadir ke tempat ini Allah. Bukan usaha kita, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak bisa kita hadir sini. Makanya banyak wali-walinya Allah, ketika dia sudah sholat, untuk berdoa malu. Kenapa? Dia sholat itu karena apa? Allah yang menggerakkan untuk sholat. Wong Allah yang menggerakkan, kok saya masih nuntut-nuntut sesuatu? Wes, biarkan Allah nanti yang maha tahu dengan apa yang saya inginkan. Sampai ada yang malu. Tapi kalau kita bukan kelasnya kayak gitu. Ya, kalau kita ini ya minta saja. Apa yang kita inginkan, minta. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, nanti akan aku jawab. Bukan aku kabulkan, aku jawab. Jawaban Allah terserah Allah, ya, bukan pakai aku kabulkan nanti. Lah berarti kalau aku kabulkan, kalau kita minta mobil, harusnya mobil. Tapi Allah tidak seperti itu kalimatnya. Minta kepadaku, aku jawab nanti. Jawabannya ya terserah aku. Minta mobil, tapi ternyata Allah tidak ngasih mobil. Ngasihnya apa? Kesehatan. Allah lebih tahu. Kamu loh, jantungmu itu loh
kurang sehat, tak berikan kesehatan di jantungmu, kok malah minta mobil. Nah, itu maksudnya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya Allah sudah mengabulkan doa-doa kita. Karena caranya mengabulkan doa Allah itu ya macam-macam, terserah Allah. Waktunya terserah Allah, bentuk pengkabulannya juga terserah Allah. Ada yang memang tidak dikabulkan sampai orang itu meninggal, tapi nanti doanya itu pahalanya nanti akan ditunjukkan di akhirat. Makanya ada yang kaget ketika dapat pahala kok besar. Loh, ini pahala apa? Ini doamu yang dulu belum sempat dikabulkan, sekarang pengkabulannya di akhirat. Ada yang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat tubuh-tubuh kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnahal hammu. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah dapat menolak dari pengucapnya akan 99 pintu bencana, dan yang terendahnya adalah kedukaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdaru lahu janahani aydani mukallalani bid-durri wal yaqut. Nabi bersabda, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, maka keluarlah dari mulutnya seekor burung hijau. Ya kita nggak ngelihat, yang memiliki dua sayap berwarna putih. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ada burung hijau keluar dari mulut kita, kemudian sayapnya berwarna putih yang berkilauan dengan mutiara dan yakut, dan burung itu nanti naik ke langit, lalu diperdengarkan gaung yang dimilikinya di bawah arsy seperti suara gaung lebah, lalu dikatakan kepadanya, diamlah. Lalu burung itu berkata, tidak, hingga engkau memberi ampunan kepada saudaraku. Maka Allah akhirnya memberi ampunan kepada pengucap kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada lagi orang yang sholat karena dia bingung Allah ini kayak gimana. Akhirnya ketika sholat yang dibayangkan di pikirannya adalah tulisan lafaz Allah, Allahu, kemudian Allahu Akbar, dibayangkan tulisan Allah, padahal Allah itu tidak seperti itu. Nah ini bahaya. Kenapa? Dia secara tidak langsung membuat berhala dalam pikirannya, dan berhalanya itu kebetulan tulisannya Allah, kemudian dia sembah. Nah itu hati-hati. Makanya gunanya kita ngaji supaya tidak sampai membayangkan seperti itu. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, secara tidak langsung Allah mengatakan aku tidak sama dengan sesuatu itu. Allah menciptakan matahari, secara tidak langsung Allah mengatakan aku tidak seperti matahari. Allah menciptakan manusia kayak kita, secara tidak langsung Allah mengatakan aku tidak sama seperti kamu yang butuh tempat. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan Allah di mana? Allah di langit, Allah di arsy, itu sudah bertentangan dengan Al-Qur'an yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan siapapun dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Gak butuh Allah sama langit, gak butuh Allah dengan arsy. Terus maksudnya apa? Allah menguasai langit, Allah menguasai arsy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut lagi. Ya, monggo Bah.
seperti apa? Bagaimana menghindari kesalahan ketika takbir sampai kita membayangkan yang lain-lain? Oh iya ya. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang ketika sholat karena dia tidak kenal Allah, kemudian yang dibayangkan tulisan Allah, kemudian dia sembah. Itu secara tidak langsung dia nembah berhala yang bertuliskan Allah. Salah itu. Seharusnya gimana? Itu sebenarnya disebutkan dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang definisi dari ihsan. Ihsan itu kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah yang melihat kita. Jadi nggak usah bayangkan apapun, tapi kita merasa diawasi saja. Ibaratnya kalau misalkan kita lagi bekerja, terus ada bos kita, juragan kita yang ngawasi, kita lebih serius enggak? Ya lebih serius. Jadi nggak usah bayangkan macam-macam, kita fokus saja bahwa Allah sedang ngawasi kita. Kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Allah, tapi jangan dibayangkan Allah ini modelnya kayak sesosok laki-laki, jangan. Lah itu yang bahaya. Makanya gunanya kita belajar Aqidatul Awam dulu, mungkin waktu kita kecil kita diajari kitab nazom namanya Aqidatul Awam. Di situ itu ada nazoman namanya sifat wajib bagi Allah, dan itu gambarannya Allah. Seperti apa? Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat, dan seterusnya. Cuma kadang-kadang kita kan nggak ngerti, betul apa enggak? Cuma nggak ngerti, cuma hafal. Kita cuma hafal pujiannya. Akhirnya apa? Ya kadang-kadang kita salah. Kenapa? Kita tidak mengkaji apa yang kita baca itu. Allah wujud, wujudnya Allah seperti apa? Loh itu kan ada kajiannya. Allah itu apa? Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Lah kita cuma hafal kalimatnya, cuma nggak ngerti apa artinya mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits itu artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya seperti saya sampaikan, kalau Allah nyiptakan bumi, ya Allah nggak sama dengan bumi. Kalau Allah nyiptakan manusia yang butuh pada tempat, berarti Allah tidak sama dengan manusia yang butuh pada tempat. Makanya salah, tidak benar kalau ada yang mengatakan Allah di atas arsy. Loh, berarti butuh tempat. Sedangkan yang menciptakan arsy siapa? Allah. Kalau diciptakan itu namanya makhluk, kalau yang menciptakan namanya Khalik. Gak mungkin pencipta butuh kepada yang diciptakan. Nah ini harusnya dikaji sehingga tidak salah, bah. Yang jadi masalah kita cuma hafal dulu waktu kecil, cuma nggak ngaji, akhirnya sampai sekarang bingung. Oh, apa sih artinya sebenarnya? Ya ini nanti kita ngaji pelan-pelan, bah. Ya. Pelan-pelan. Ya ngajinya sekarang, ya. Dulu ngafalkan, sekarang ngajinya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum dilanjut? Oke, tinggal dikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, lagi terbebas dari perkara-perkara yang dilarang, maka dia masuk surga. Jadi ucapkan zikir itu dengan ikhlas, gak boleh riya. Pengen disebut sebagai ahli zikir, hangus semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asa alfa sayyi'at in asha alfa sanatin la yas'alahu Allah an dzambin wahidin. Siapa saja yang permulaan ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah, dan dia melakukan 1000 kejelekan, yaitu dosa kecil maksudnya, jika ia hidup selama 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dirinya tentang satu dosa pun. Artinya apa? Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal 2 lagi biar selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubahu.
Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, maka diampuni baginya akan dosa-dosanya, yaitu dosa-dosa kecil. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun keadaannya seperti buih lautan. Dan yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza marral mu'min 'alal maqabir, apabila ada seorang lewat di kuburan kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menerangi kubur-kubur itu seluruhnya dan memberi ampunan kepada pengucapnya dan mencatatkan baginya akan 1.000.000 kebaikan dan mengangkat baginya 1.000.000 derajat dan mengurangi dari si pengucap akan 1.000.000 kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Okay, mudah-mudahan manfaat bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.